Jika tadi kita membahas tentang pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah terjadinya akuisisi, ini ilustrasi ketika sudah transaksi dari mulai tanggal 1 Januari pada saat proses akuisisi berlangsung sampai sudah berlangsung selama setahun, itu ada perolehan laba yang dihasilkan oleh anak dan adanya pembagian dividen, karena di situ pada tahun tersebut kita sudah menjadi investor dari si investinya. Maka di bagian ini kita akan membahas tentang pelaksanaan dalam pelaporan keuangan konsolidasian pada saat periode setelah akuisisi. Berarti di sini sudah berlangsung beberapa periode, baik itu bulanan ataupun tahunan. Di sini diketahui selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Ini kita akan melihat perlakuannya tahun 2015 di tahun akuisisinya. Berikut adalah neraca saldo yang disajikan Nusantara dan Andalas per tanggal 31. Berarti ini neraca saldonya sebelum dilakukan laporan konsolidasian. Nah, setelah kita mendapatkan data dari subsidiary dari sisi Andalasnya, kita bisa melaksanakan laporan konsolidasian, di mana dari laporan keuangan si subsidiary ini kita bisa melihat bahwa adanya penghasilan dari anak usaha, yaitu si PT Andalas sejumlah 155 juta. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menghitung laba bersih itu dengan mengurangkan antara penjualan dikurangi dengan semua beban. Kita lihat bahwa di sini penjualannya 875 juta dan bebannya senilai ada tiga beban, 550, 100 dan 25, sehingga menghasilkan laba bersih dari subsidiarinya senilai 200 juta. Karena tadi pada saat tanggal 1 itu ada perbedaan nilai wajar dengan nilai bukunya, yaitu persediaan dan bangunan serta peralatan, ini kan diamortisasi. Nah, seperti konsepnya bahwa amortisasi itu kan penurunan nilai, dan amortisasi itu biasanya dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban. Maka sama halnya juga dengan beban amortisasi, sehingga jika ada amortisasi tahun tersebut, maka amortisasi tersebut mengurangi jumlah laba yang diperoleh oleh si anak yang nantinya akan diakui oleh si induknya. Karena di sini net income subsidiary-nya senilai 200 juta, dari perhitungan yang tadi 875 dikurangi 3 beban ini dikurangi, dan tahun 2015 ada 2 jenis amortisasi. Dari tabel amortisasi yang di langkah ketiga itu ada persediaan negatif 50 juta dan bangunan serta peralatan 5 juta. Maka diperolehlah laba dari anak bersih yang diakui oleh si induk itu senilai 155 juta. Nah, masuk ke langkah yang pertama, itu kan kita tidak melaksanakan transaksi akuisisi di tanggal 1 Desember. Maka langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 tidak perlu dilaksanakan karena sudah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tadi. Nah, dulu. Maka langsung masuk ke langkah keempat, di mana kita di sini di tahun 2015 per tanggal 1 Desember sudah ada perolehan laba yang diperoleh oleh si subsidiarinya serta adanya pembagian dividen. Maka dari itu untuk laba dan dividen tersebut si parent harus mengakui dua transaksi yang berasal dari anaknya. Apa sayang? Hah? Ya, karena di situ tahun 2015 sudah adanya laba dan pembagian dividen, maka di sini kita akan masuk ke langkah yang keempat, di mana kita akan mengalokasikan laba dan dividen yang diperoleh dari si anak itu. Untuk net income subsidiary-nya senilai 200 juta dikurangi dengan amortisasinya 45 juta,
menghasilkan just net income-nya 155 juta. Nah, just net income ini nantinya akan dialokasikan ke CI 100% dan ke NCI. Karena di sini kepemilikannya penuh, maka tidak ada pengakuan NCI. Sedangkan untuk dividennya itu memiliki nilai 50 juta dan dividen ini semuanya akan diakui oleh CI. Langkah kelima yaitu membuat jurnal penyesuaian serta jurnal umumnya. Ada penerimaan dividen kan dari si anak senilai 50 juta, lalu ada pengakuan laba dari anaknya 200 juta. Karena kita kepemilikannya 100%, tinggal dikalikan dengan kepemilikan sebesar 100%. Untuk penyesuaian amortisasi persediaannya 50 juta dan investasi amortisasi bangunan serta peratatannya 5 juta. Nah, untuk yang penyesuaian ini itu sesuai dengan akun yang mengalami amortisasinya saja. Kalau tidak diamortisasi, tidak usah disesuaikan di akhir bulan. Lalu langkah yang keenam yaitu tentang pembuatan jurnal eliminasi. Di sini kita akan mengeliminasikan si laba anaknya, lalu eliminasi saldo awal investasi, eliminasi diferensial teridentifikasi, dan eliminasi beban penyusutan. Nah, berdasarkan tadi kan eliminasi laba anak itu dari angka yang langkah keempat senilai 155 juta dan dividen pun dari hasil alokasi ke CI 50 juta hanya masuk ke investasi pada PT Andala seharusnya 105 juta. Untuk saham biasanya senilai untuk mengeliminasi saldo awal investasi, karena di sini investasi awalnya 1,5 M, maka di sini kita mengeliminasi ke saham biasa saldo laba serta diferensialnya 300 juta. Begitupun juga dengan eliminasi diferensial. Tadi kan karena di sini diferensialnya di debit, kita akan mengeliminasi menjadi di kredit. Maka yang di diferensial senilai 300 juta itu dialokasikan ke persediaan tanah, goodwill, serta bangunan. Nah, untuk persediaan itu eliminasinya terhadap beban pokok penjualan. Yang terakhir, eliminasi beban penyusutan dari amortisasi bangunan tadi yang 5 juta. Yang ketujuh, membuat kertas kerja konsolidasi. Di sini lalu selanjutnya kita memposting dari eliminasi ke kolom jurnal eliminasi di kertas kerja, sehingga diperolehlah data seperti ini. Lalu di sini ada laba bersih konsolidasiannya, yaitu, nah ini untuk itu ya, untuk postingnya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk laba bersih konsolidasian senilai 755 juta dari hasil konsolidasian ini. Sedangkan untuk saldo laba konsolidasiannya atau related earning konsolidasiannya senilai 1955. Di sini ada perhitungan untuk kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per tanggal 31 untuk melihat perubahan dari hak CI, NCI, dan beberapa akun yang mengalami perubahan pada saat dieliminasi. Nah, untuk perhitungan ini sama halnya juga dengan persamaan dasar akuntansi, di mana sisi kanan sama dengan jumlah di sisi kiri. Untuk investasinya kita bisa mengetahui bahwa saldo awal investasi nantinya akan ditambahkan dengan perolehan laba bersih. Lalu ketika kita menerima dividen, maka akan mengurangi investasi kita di anak. Lalu kita sesuaikan dengan amortisasinya. Kalau sepertinya hasil penjumlahan amortisasinya positif, maka dijumlahkan, tapi kalau hasil amortisasinya ini negatif, maka dikurangkan. Sehingga per tanggal 31 Desember, maaf di sini 31 Desember, jumlah investasi akhirnya 1,605. Begitupun untuk yang saldo yang lainnya. Untuk laba bersih, saldo labanya 200 juta, ada penambahan laba dari anak, ada pembagian dividen, sehingga saldo labanya menjadi 550 juta. Nah, untuk persediaan mengalami amortisasi tahun 2015, sedangkan untuk bangunan mengalami penyusutan sebesar 5 juta. Angka ini dari langkah yang kedua.